Ibu Bapak Saudara, berjumpa lagi dalam program Night Call GPIB. Sebelum kita merebahkan dalam peristirahatan malam, sejenak kita akan belajar dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini, bahkan di malam ini, setelah satu hari kami boleh berlelah dalam segala aktivitas kami mau beristirahat. Namun sebelum kami merebahkan tubuh, jiwa, dan raga kami dalam istirahat malam, kami mau disapa dan juga diingatkan kembali dalam refleksi firman Tuhan. Kami mau belajar dengan firman-Mu, berkatilah kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, pembacaan kita di malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat terambil dari Matius pasal 27 ayat 27 sampai 31. Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31, demikian firman Tuhan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian pembacaan bagi kita. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada umumnya orang yang teraniaya dan diperlakukan dengan tidak adil pasti akan juga menuntut keadilan. Mereka akan protes, mereka juga akan berteriak untuk melakukan demonstrasi dan berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan dirinya benar. Dan tak sepantasnya diperlakukan atau menerima perlakuan yang tidak adil. Namun, saudaraku, jika kita baca di malam hari ini dalam teks bacaan kita, reaksi Yesus terhadap ketidakadilan atas dirinya terkesan janggal di mata orang banyak. Ia terlihat pasrah dan menerima perlakuan yang tidak adil. Penderitaan yang dialami oleh Yesus bukan disebut karena ia terbukti bersalah, melainkan dipicu oleh kebencian dan kedengkian para elit politik agama Yahudi. Ibu bapak saudara yang terkasih, Matius mencoba menggambarkan dengan begitu detailnya penyiksaan terhadap Yesus. Ia dibawa oleh para serdadu ke pengadilan, ke tempat gedung pengadilan, lalu pakaiannya ditanggalkan, dikenakan jubah ungu, lalu sebagai bukti tanda olok-olokan kepada dia, kepalanya diberi sebagai mahkota duri dan dihina oleh para serdadu itu. Bukan hanya itu saja, Matius juga menggambarkan Yesus diludahi dan kepalanya dipukul dan ia kembali diejek oleh para serdadu dan dibawa menuju tempat penyaliban. Ibu bapak saudara, jika kita mengalami kondisi yang seperti dialami oleh Yesus, mungkin kita akan protes dan mengajukan gugatan sebagai bentuk perlawanan atas ketidakadilan. Kenyataannya, tak satu pun kata, bahkan keluh yang terucap di mulut Yesus. Mungkin kita berpikir, dia lelah dalam posisi yang seperti itu. Atau memang dia tidak perlu berucap apa-apa terhadap mereka. Sebagaimana ia juga tak menjawab segala tuduhan yang diajukan oleh para pemimpin agama Yahudi. Yesus terlihat diam
saat ia dianiaya, bukan karena ia tak berdaya. Sebagai putra Allah, ia memiliki kuasa untuk menghancurkan para musuhnya. Ibu bapak, pada bahagian ini memang tidak disebutkan alasan mengapa Yesus diam. Sikap yang dilakukan oleh Yesus juga mau mencerminkan satu nubuatan yang pernah disampaikan oleh Yesaya. Yesaya pasal 53 ayat 7 dia katakan, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Beberapa penafsir mengatakan mungkin sikap diamnya ini juga menjadi bukti nubuat yang pernah disampaikan oleh Yesaya. Ibu bapak saudara, dalam pembacaan kita dapat kita tafsirkan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus gitu ya, apa yang dialami oleh Yesus, jika kita alami rasanya itu tidak bisa gitu, tidak mungkin. Dan mungkin kita juga mengatakan saya tidak sanggup untuk seperti Yesus. Jangankan dicemooh, saat kita diludahi, mungkin saja, semoga itu tidak pernah terjadi. Tapi mungkin pernah ada yang mengalami demikian. Kita diludahi, kita dihina, kita diolok. Kalau manusiawi kita, oh tunggu kau ya, saya akan balas kau jauh lebih itu gitu. Tapi ibu bapak, bersikap seperti yang Yesus alami ini sulit begitu. Bersikap diam, menerima begitu ya, menerima dalam celaan, menerima dalam hinaan, bahkan menerima di saat dia harus dipukul dan dilodahi. Ini tidak mudah. Namun malam hari ini ibu bapak saudara yang terkasih, sebelum kita beristirahat dalam kelelahan kita sepanjang malam, sepanjang hari ini, kita mencoba merefleksikan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu juga mengalami hal yang serupa yang dialami oleh Yesus. Jika hari ini atau sepanjang hari ini saudara mengalami sikap atau situasi yang serupa dengan apa yang Yesus alami, mungkin kita mengalami celaan, mungkin saudara juga mengalami hinaan, bahkan mungkin juga saudara pernah diludahi, diolok, dihina, dipukul, bahkan disakiti. Kita belajar, sulit untuk menerima itu, tapi belajarlah untuk mengampuni mereka. Saudara ingat, sampai di atas kayu salib pun ada perkataan Yesus yang mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu artinya Yesus juga mau mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa tidak perlu kita membalaskan kejahatan mereka seperti yang mereka lakukan kepada kita. Roma 12 ayat 19 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Belajarlah untuk mengampuni. Belajarlah untuk mengasihi. Meskipun mungkin saudara sedang mengalami hinaan, celaan. Bahkan mungkin juga saudara sedang mengalami sikap atau perbuatan yang tidak baik. Belajarlah mengampuni meski sulit dan susah. Belajarlah membalas kasih dengan kebencian, itu adalah kejahatan. Membalas kasih dengan kasih, itu adalah manusiawi. Namun membalas kebencian dengan kasih, itu adalah ilahi. Saya mengutip dari perkataan Pendeta Nyoman Jepun. Lakukanlah itu, meskipun itu sulit sekalipun. Lakukanlah itu, meskipun engkau dibenci. Belajarlah, karena Tuhanku dan Tuhanmu mengalami hal yang serupa. Berdiam, namun berusaha untuk menerima dan melakukan dan menyerahkan hingga Allah yang akan bertindak dalam hidup orang-orang itu. Lakukanlah itu saudaraku, sehingga di tidur malam hari ini kita belajar untuk mengampuni segala dosa-dosa mereka. Selamat belajar mengampuni,
Selamat belajar menerima segala hinaan dan celaan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih jika di malam hari ini kami boleh belajar bahwa Yesus saja mengalami kehidupan yang sepertinya kami juga tidak mampu untuk mengalaminya itu. Diludahi, dihina, diolok, dicela, bahkan ada banyak hal yang juga dialami oleh Yesus. Kami memohonkan kiranya Tuhan juga memberikan kami kekuatan dan hikmat-Mu. Jika sepanjang hari ini mungkin kami juga mengalami hal yang serupa. Kami mengalami hinaan, celaan, bahkan kami diludahi dan diolok-olok, dipermalukan. Ampunilah mereka yang melakukan kepada kami. Jika itu yang menjadi kesalahan kami, sadarkanlah kami untuk melakukan yang baik kepada mereka. Tuhan, kami memohonkan Tuhan menolong kami. Di minggu Prapaskah ini, bahkan menjelang kematian-Mu di esok hari nanti, ajarlah kami untuk menata diri kami. Supaya di saat esok hari kami akan mengambil bahagian dalam sakramen perjamuan dalam Jumat Agung. Kami menyadari sungguh bahwa Engkau menebus segala dosa. Dan ajarlah kami juga mampu mengampuni dosa dan kesalahan orang lain yang mengalami kesalahan kepada kami. Tuhan tolong kami. Berikanlah kami hikmat untuk mengalami itu. Terima kasih ya Bapa. Istirahat kami di malam hari ini kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Sehatkan kami semua. Berikan kami kekuatan yang baru. Esok hari kami menyambut dengan kekuatan yang baru. Sebab Engkau melakukan kebaikan-kebaikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pemberitaan night call kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Teruslah belajar mengampuni. Dan selamat mempersiapkan diri dalam pelayanan ibadah perjamuan kudus di hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Salam.